Oke, kita masuk ke materi kedua. Materi kedua pada hari ini adalah pelibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Nah, untuk materi kedua ini ada beberapa hal yang dibahas, yakni pelibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan kampus, yang ketiga di masyarakat sekitar, dan yang terakhir adalah di tingkat lokal dan nasional. Kenapa diajarkan di lingkungan keluarga? Karena di keluarga sendiri terkadang ada perilaku-perilaku yang sebenarnya sepele, tapi bahkan itu bisa menjadi cikal bakal perilaku korupsi di dalam keluarga. Contohnya misalnya ada yang mengambil hak anggota keluarga yang lain. Nah, itu adalah salah satu jalan tumbuhnya perilaku korup di dalam keluarga. Selanjutnya, pengamatan di lingkungan keluarga. Hal-hal yang perlu diamati di lingkungan keluarga yaitu apakah di keluarga tersebut ditanamkan nilai-nilai kejujuran, apakah diajarkan mengenai membantu sesama tanpa pamrih, kemudian apakah di lingkungan tersebut diajarkan mengenai tanggung jawab, kemudian di lingkungan keluarga tersebut diajarkan pula nilai-nilai religiusitas. Dalam hal ini misalnya Islam, nilai-nilai religiusitas dalam Islam, untuk Buddha diajarkan nilai-nilai religiusitas di Buddha, dan begitupun dengan agama lainnya. Setiap agama pasti memiliki nilai-nilai kebaikan, dan ketika itu diajarkan kepada anggota keluarga, maka itu akan menjadi perilaku-perilaku yang kedepannya baik dan bisa menghindarkan seseorang dari perilaku anti korupsi. Kemudian, apakah di dalam keluarga tersebut anggota keluarganya taat aturan, jadi menaati aturan-aturan apa yang telah ditetapkan dalam keluarga tersebut. Selanjutnya, integritas dalam keluarga. Yang pertama adalah teladan keluarga. Misalnya seorang bapak mengajarkan kepada anaknya bahwa tidak boleh merokok. Nah, ketika seorang bapak melarang anaknya untuk tidak merokok, sementara dia sendiri merokok, ya itu bukan sebuah teladan. Jadi, kalau untuk mengajarkan suatu kebaikan, hal yang paling pertama dilakukan juga adalah mencontohkan kebaikan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mematuhi aturan lalu lintas. Jadi contohnya nih, misalnya kadang-kadang lampu merah, tapi karena tidak ada orang, jadi tetap saja berjalan. Alangkah baiknya jika kita mematuhi aturan lalu lintas tersebut, meskipun pada situasi tersebut kita melihat jalanan sedang sepi, tapi alangkah baiknya kita tetap mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Kemudian terbuka soal penghasilan dan diterapkan pola hidup sederhana dalam keluarga. Kemudian taat hukum. Jadi di dalam keluarga tersebut diajarkan mengenai sifat dan perilaku taat hukum. Kemudian membudayakan perilaku antri, dan yang terakhir adalah menghilangkan sifat memberi hadiah ke orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi itu adalah integritas dalam keluarga. Sebagai teladan keluarga, kemudian mematuhi aturan lalu lintas, terbuka soal penghasilan, membiasakan antri, menanamkan sifat dan perilaku taat hukum, dan menerapkan pola hidup sederhana, serta menghindari sifat memberi hadiah ke orang lain hanya karena ada sesuatu yang diinginkan dari orang tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke lingkungan kampus.
yang dapat dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan kampus dengan menciptakan lingkungan kampus bebas korupsi. Kemudian memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi dan menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Nah, itu adalah peran-peran mahasiswa di lingkungan kampus dalam gerakan anti korupsi. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, betapa besar peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Nah, selanjutnya pada masyarakat sekitar, itu dengan melakukan pengamatan di lingkungan. Apakah di lingkungan tersebut ada pelanggaran-pelanggaran nilai-nilai integritas atau adakah praktek-praktek tindak pidana korupsi di lingkungan tersebut. Kemudian selain melakukan pengamatan, juga berperan dalam perbaikan sistem, karena perbaikan sistem merupakan salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi. Nah, peran mahasiswa dalam perbaikan sistem di sini adalah dengan melakukan pemantauan, melakukan kajian dan penelitian terhadap kegiatan layanan publik, misalnya dalam pembuatan SIM, apakah di situ terdapat praktek KKN atau apakah di dalam pelayanan tersebut terdapat praktek korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Nah, itulah peran mahasiswa di masyarakat sekitar. Selanjutnya masuk ke peran mahasiswa di tingkat lokal dan nasional. Yang pertama yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi nilai-nilai anti korupsi. Sosialisasi ini bisa dilakukan secara langsung maupun dilakukan secara daring, misalnya dengan membuat video-video atau membuat poster kemudian di-share melalui media sosial mahasiswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah dengan memasukkan materi gerakan anti korupsi pada latihan dasar kepemimpinan yang biasanya dilakukan oleh badan eksekutif mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan komunitas anti korupsi melalui media sosial. Jadi perannya tidak hanya sesama mahasiswa yang ada di sekitar kita saja, tetapi secara nasional kita bisa membentuk komunitas anti korupsi tanpa harus bertatap muka, bisa melalui media sosial. Dan salah satu komunitas anti korupsi yang dibuat oleh mahasiswa di sini adalah Mahasaksi Indonesia atau mahasiswa dan siswa anti korupsi Indonesia. Nah, selanjutnya adalah menanamkan integritas. Jadi hal sebenarnya yang paling berperan dalam gerakan mahasiswa dalam anti korupsi adalah dengan integritas yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut sendiri. Nah, untuk menanamkan integritas, yang perlu dilakukan adalah dengan mempelajari dan menerapkan nilai-nilai agama dan etika, karena dalam agama manapun pastinya perbuatan korupsi merupakan perbuatan tercela. Jadi dengan mempelajari, memahami dengan baik serta mempraktekkan nilai-nilai agama, maka itu bisa menjadi faktor pendukung seseorang untuk menghindari perilaku korupsi. Kemudian selain mempelajari nilai-nilai agama, terkadang faktor penokohan sendiri pun juga berperan dalam seseorang untuk menjadi berintegritas. Salah satu contoh tokoh bangsa yang memiliki integritas tinggi di sini adalah Baharudin Lopa. Salah satu contoh nilai integritas yang dimiliki Baharudin Lopa adalah ketika dia ke suatu tempat, dia masuk menyelesaikan urusannya tersebut, kemudian setelah balik dia masuk ke dalam mobilnya, dia melihat bahwa jarum yang menunjukkan bensin mobilnya itu naik begitu. Jadi ada yang mengisikan
bensin di kendaraannya. Akhirnya dia bertanya ke sopirnya, siapa yang mengisikan, dan sopir tersebut pun menjawab bahwa ada seseorang yang mengisikan mobilnya. Nah, beliau tidak ingin itu ke depannya menjadi hutang budi buat dia, sehingga dia menyuruh sopirnya tersebut untuk mengeluarkan bensin tersebut dari mobilnya karena dia tidak ingin memperoleh bantuan dari sesuatu yang tidak dia ketahui, dan kelak takutnya itu akan berpengaruh sendiri kepada dia. Dan selanjutnya selain belajar dari tokoh bangsa, juga integritas ini dapat ditanamkan dengan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Misalnya mengajak orang melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita mengajar kepada orang lain untuk berbuat baik, maka semakin banyak orang yang berbuat baik. Dan bahkan ketika misalnya kita sedang berada di jalan yang salah dan kita telah memiliki seseorang yang tadinya kita ingatkan, nah giliran orang tersebut pula kembali bisa mengingatkan kita kembali. Selanjutnya, berlatih dari hal-hal yang kecil dan dimulai dari sekarang. Nah, itulah cara-cara menanamkan integritas. Yang pertama, mempelajari dan menerapkan nilai-nilai agama dan etika. Belajar dari tokoh bangsa yang memiliki integritas tinggi, kemudian mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dalam hal ini, mengajak orang lain untuk sama-sama membuat hal-hal yang baik. Kemudian memulai dari hal-hal yang kecil dan melakukannya dari sekarang. Nah, itulah materi mengenai pelibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Jadi, mahasiswa sebagai anggota keluarga di sini menerapkan nilai anti korupsi, kemudian mahasiswa sebagai anggota dari masyarakat mempunyai perannya di masyarakat, dan mahasiswa sebagai mahasiswa itu sendiri di kampus juga punya peran dalam melakukan gerakan anti korupsi, dan mahasiswa sebagai bagian dari suatu negara juga mempunyai peran dalam melakukan gerakan anti korupsi secara nasional. Nah, demikianlah materi mengenai gerakan pelibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Untuk berikutnya kita akan belajar mengenai apa sih yang dimaksud dengan korupsi dan apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis tindak pidana korupsi.